Hai Sobat Mantap, apa kabar nih? Udah lama nih kita nggak bahas film perhackeran duniawi. Pada kesempatan yang bahagia dan begitu santuy, kita akan membahas sebuah film bertema hacker yang sangat seru untuk disimak. Film ini berjudul Takeover yang rilis pada tahun 2022. Tanpa banyak cincong, yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di pangkalan militer Angkatan Udara milik Belanda, sebuah mobil nampak memasuki area dengan penjagaan ketat di tempat itu. Dan diketahui pria yang ada di dalamnya adalah Buddy Benschot. Dia ini merupakan hacker senior yang sedang dimintai tolong untuk membantu mengatasi masalah peretasan yang sedang dialami militer di sana. Di mana pada setiap hari Rabu, tepatnya jam 3 sore, semua komputer di pangkalan militer itu lumpuh seketika. Dan benar saja, tepat pada pukul 3 sore, saat itu juga satu persatu komputer di sana mati dengan menyisakan simbol acungan jari tengah sebagai ciri khas dari sang peretas. Seolah menegaskan bahwa lumpuhnya sistem di pangkalan militer itu memang benar terjadi karena ulah hacker. Dengan menggunakan alat tempur pribadinya, Buddy ternyata bisa dengan mudah mendeteksi sosok hacker yang telah meretas sistem di pangkalan militer itu. Bahkan ia pun dapat melacak keberadaan lokasi dari hacker tersebut dengan begitu lihainya. Tanpa membuang waktu, Buddy dan sejumlah anggota polisi pun lantas mendatangi tempat tersebut. Dan alangkah mengkagetkan, ternyata sosok hacker yang selama ini selalu berhasil melumpuhkan sistem komputer di pangkalan militer itu adalah seorang anak perempuan yang sangat jenius. Meski awalnya tak mau mengaku tentang aksinya selama ini, namun perempuan berusia 16 tahun itu akhirnya mengakui perbuatannya setelah ia menyadari bahwa sosok yang ada di depannya adalah sosok Buddy, sosok hacker yang selama ini dikaguminya. Anak perempuan yang diketahui bernama Mel Bendison mengungkapkan bahwa bisingnya suara pesawat jet telah mengusir banyak anjing laut di pesisir pantai. Dan hal itulah yang menjadi satu-satunya alasan Mel melakukan aksi peretasannya. Mendengar pengakuan tersebut, Buddy pun seolah tak percaya jika anak berusia 16 tahun sudah bisa meretas sistem di pangkalan militer. Bahkan motif aksinya itu pun terbilang cukup unik dan tak pernah ia temukan sebelumnya. Percakapan di antara keduanya pun lalu berakhir, dan mereka kini nampak mulai lebih akrab satu sama lain. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu, dan kini Mel telah beranjak dewasa. Ia terlihat sedang mendatangi salah satu perusahaan bernama Retromax, perusahaan transportasi yang kini sedang mengembangkan proyek bus terbaru mereka. Menariknya, ia yang berprofesi sebagai ahli programmer kini ditugaskan untuk mengecek kesiapan dari sistem di bus itu. Sebuah bus dengan kendali otomatis yang rencananya akan segera dirilis oleh perusahaan tersebut. Tak seperti bus pada umumnya, bus yang satu ini telah dibekali dengan banyak piranti canggih, termasuk pemindai wajah yang diyakini akan memberikan keamanan dan perlindungan kepada para penumpang dan investor di proyek tersebut. Di tempat itu, kedatangan Mel disambut dengan baik oleh Linde yang merupakan CEO dari perusahaan Retromax. Mel pun akan melakukan pemeriksaan piranti lunak sebagai tahap akhir sebelum akhirnya sertifikasi Eropa diberikan pada bus tersebut. Dari dalam ruang server, Mel mulai melakukan pengecekan terhadap seluruh sistem dari bus swakemudi untuk memastikan layak atau tidaknya bus tersebut mendapat sertifikasi layak jalan menurut standar di Eropa. Mel juga nampaknya tidak bekerja sendirian. Ia ternyata juga turut mengajak serta salah seorang temannya untuk melakukan pengecekan ulang dari tempat yang terpisah. Anehnya dalam pengecekan tersebut, Mel malah mendapati adanya kejanggalan, di mana terdapat sebuah saluran yang digunakan untuk memindahkan data dari Retromax. Ia yang menyadari sebelumnya tidak ada celah semacam itu, sontak merasa ada sesuatu yang tak beres dan mungkin saja bisa mengancam Retromax. Karena alasan itulah, maka Mel kemudian memasang virus Trojan yang digunakannya untuk memblokir arus data yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab di luar sana.
Di waktu yang sama, aksi yang dilakukan Mel ternyata telah membuat sekelompok orang mulai dibuat panik. Mereka terlihat sangat kerepotan ketika tiba-tiba saluran yang menghubungkannya dengan Retromax telah terblokir. Bersamaan dengan munculnya gambar acungan jari tengah yang selama ini selalu digunakan Mel sebagai signature-nya. Tak ingin pusing memikirkan kendala yang dihadapinya tadi, Mel lalu menemui teman pria untuk memulai kencan pertama mereka. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Thomas ternyata merupakan sosok yang dijodohkan oleh teman Mel sebelumnya. Namun tampaknya pria itu bukanlah tipe yang diinginkan oleh Mel. Alhasil, ia pun meninggalkan Thomas begitu saja ketika mereka baru akan melangsungkan makan malam bersama. Di tempat tinggalnya, Mel ternyata masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Ia masih kerap melakukan aksi peretasan yang menjadi hobinya sejak kecil. Dan hal ini selalu dilakukannya bersama teman-teman sesama hackernya. Uniknya, Mel dan dua teman hackernya yang bernama Jay dan Eugene ternyata tidak melakukan peretasan hanya karena iseng atau untuk mendapatkan keuntungan sendiri, melainkan bak pahlawan di dunia maya. Mereka melakukan aksi tersebut untuk kepentingan bersama dan untuk hal yang baik. Seperti yang dilakukannya pada malam itu, di mana Mel dan teman-temannya meretas salah satu perusahaan yang ditenggarai selalu membuang limbah beracun di sebuah sungai. Tidak hanya melakukan aksi peretasan saja, mereka bahkan sampai mengosongkan isi dari kartu kredit dan dompet kripto dari perusahaan tersebut, lalu ditransfer ke badan amal. Hacked all his computers, emptied his credit cards, and sent his crypto to charity. Setelah selesai dengan aksinya, Mel kemudian meninggalkan signature acungan jari tengah di komputer targetnya, seperti yang biasa ia lakukan selama ini. Sama seperti yang sempat ia tunjukkan ketika meretas pangkalan militer di kala waktu kecil. Dalam lelapnya, Mel yang sempat tertidur usai melakukan aksi peretasannya, tiba-tiba dibuat terkejut oleh bunyi alarm di tempat tinggalnya. Secara mengejutkan, ia yang mencoba mengintip kondisi di pintu depan rumahnya ternyata mendapati dua sosok pria misterius yang tengah membobol paksa pintu tersebut. Sialnya lagi, kedua pria itu ternyata juga membekali diri mereka dengan pistol dan tengah mengincar Mel. Macam tak betul nih, menyadari dirinya dalam bahaya, Mel lantas berlari kabur menyelamatkan diri dari kejaran dua pria tadi. Namun Mel pada akhirnya bisa menghindar dari kedua pria tersebut. Di waktu yang bersamaan, sekelompok orang mendadak dibuat panik setelah sejumlah komputer mereka tiba-tiba saja tak bisa digunakan. Bersama dengan munculnya gambar acungan jari tengah yang seolah menjelaskan bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang selama ini terus berusaha mencuri data dari Retromax. Pria yang menjadi pemimpin dari komplotan itu lantas menyuruh anak buahnya untuk kembali melakukan perburuan Mel dengan cara lain, yaitu dengan metode deepfake. Alhasil pemindaian wajah Mel pun dilakukan, dan mereka menggunakannya untuk memanipulasi video penembakan hingga seolah-olah hacker wanita itulah yang menjadi pelaku dari penembakan tersebut. Merasa terancam, Mel lalu mendatangi kantor polisi berniat untuk menceritakan pengalaman buruknya di malam tadi. Ia pun disambut baik oleh seorang detektif bernama Dress. Namun sayangnya, aksi peretasan yang kerap dilakukan Mel selama ini jelas tak mungkin ia ceritakan begitu saja. Ia malah cenderung pasif dan terkesan enggan menceritakan secara gamblang tentang masalah yang ingin diadukannya. Sialnya, Mel malah mendapati dua pria yang sempat memburunya tadi sedang sama-sama mendatangi kantor polisi. Bahkan mereka terlihat sangat akrab dengan petugas di sana. Kepanikan pun makin menjadi-jadi ketika Mel malah melihat adanya bukti peretasan yang sempat dilakukannya. Sama seperti kertas-kertas yang sempat ia tempelkan di dinding rumahnya. Merasa dirinya terancam, Mel akhirnya menyelinap kabur keluar dari tempat tersebut. Dalam kondisi yang bingung dan tak memiliki tujuan, Mel lalu mendatangi Thomas dan mulai menghubungi Jay untuk menceritakan masalahnya. Namun ternyata hal itu tak bisa dilakukannya lama-lama, karena tiba-tiba saja dua pria misterius itu ternyata malah sudah berada di depan rumah Thomas. Keduanya bahkan tak ragu melepaskan tembakannya mengarah ke dalam rumah itu. Sontak Mel dan Thomas pun akhirnya memutuskan untuk kabur secepat mungkin.
Tak berhenti sampai di situ, upaya kabur yang dilakukan Mel dan Thomas agaknya tidak akan mudah seperti yang mereka harapkan. Karena ternyata kini wajah Mel malah terpampang di banyak berita media dengan memuat video aksi penembakan yang dilakukannya. Namun Mel yang merasa tak pernah melakukan aksi penembakan itu sontak meyakini jika video tersebut hanyalah hasil editan semata yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tengah memburunya dengan metode deepfake. Menyadari dirinya sedang menjadi incaran serius, Mel kembali menghubungi Jay dan Yu untuk membahas tentang aksinya ketika berada di Retromax. Mel meyakini jika sosok yang memburunya saat ini adalah komplotan yang menjadi pelaku pencurian data di Retromax tempo hari. Mereka agaknya tak terima dengan aksi pemblokiran yang dilakukan Mel dengan virus trojannya. Mendengar hal itu, Jay lalu menyarankan Mel agar meminta bantuan pada Buddy, hacker dengan level tingkat tinggi pada film ini. Di waktu yang sama, Dres bersama rekan polisinya kini terlihat mendatangi kantor Retromax untuk meminta keterangan dari Linde. Menariknya, gangguan yang sempat dialami Retromax saat pemeriksaan yang dilakukan Mel tempo hari ternyata hanya dianggap sebagai bug biasa. Dan hal itu telah disampaikan Linde pada perusahaan mitranya yang bernama Xiaoming. Perusahaan asal Tiongkok itulah yang selama ini berperan dalam mengendalikan sistem operasi dan perangkat lunak di Retromax. Kembali ke Mel, ia yang masih dilanda kekhawatiran akan nasibnya tiba-tiba saja mendapat telepon dari seseorang yang asing baginya. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Rogers dengan terang-terangan meminta Mel untuk segera menyerahkan file enkripsi dari program Trojan yang sempat ditanamkannya di server Retromax. Ia juga menjanjikan akan segera menyelesaikan masalah video penembakan Mel apabila hacker wanita itu mau menyerahkan enkripsinya. Dari sinilah terungkap bahwa Roger merupakan pimpinan dari sindikat pencurian data yang sekaligus juga sosok yang telah menyuruh dua orang pria misterius untuk memburu Mel tempo hari. Roger juga sempat mengancam akan menghabisi Thomas hanya untuk membujuk Mel agar mau menyerahkan enkripsinya. Perdebatan antara Mel dan Thomas pun terjadi. Mereka saling beradu argumen dengan Thomas yang mengkhawatirkan akan keselamatan nyawanya dan terus saja memaksa Mel untuk segera menuruti permintaan si Rogers. Namun Mel jelas tak mau melakukannya karena menurutnya sindikat seperti Rogers tidak menjamin akan memenuhi janjinya dan mungkin saja Mel ataupun Thomas akan tetap mereka habisi. Mel justru bersikeras untuk tidak menyerahkan enkripsinya, melainkan akan memanfaatkan enkripsi tersebut sebagai satu-satunya jaminan keselamatan mereka. Sementara itu, Dres kini mendapatkan temuan baru yang mengungkap bahwa ternyata korban aksi penembakan itu merupakan seorang tunawisma dan pecandu barang haram. Korban juga diketahui sempat beberapa kali tertangkap karena aksi pencurian. Mendapati fakta tersebut, detektif itu kini mencurigai adanya sosok di balik aksi pembunuhan tersebut, di mana sosok itulah yang sempat mendandani korban dengan setelan jas yang rapi dan membuatkan identitas baru seolah korban selama ini berprofesi sebagai hacker. Berbekal lokasi yang diberikan Jay, Mel dan Thomas pun akhirnya berhasil sampai di tempat tersebut. Mereka pun perlahan mulai bisa mengobrol dengan sangat hangat, termasuk membahas tentang masa lalu Mel. Hacker wanita itu menuturkan bahwa dulunya ia dan teman-teman lainnya selalu berseberangan dengan hacker jahat, atau istilah untuk hacker jahat adalah seorang cracker. Mereka bahkan seringkali melumpuhkan hacker jahat sasaran mereka untuk mengambil kembali uang yang sudah dicuri, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Aksi itu rupanya mereka lakukan semata sebagai upaya dalam menegakkan kebenaran. Bahkan tak jarang pula Mel dan teman-temannya melaporkan aksi peretasan para hacker jahat kepada polisi. Dan hacker baik melawan hacker jahat sudah lama terjadi pada masa lalu Mel. Namun kepercayaan Mel pada Buddy sirna seketika setelah ia mengetahui bahwa selama ini uang yang diyakininya telah dikembalikan pada para korban hacker jahat ternyata telah diambil sendiri oleh Buddy. Kekesalan Mel pun memuncak hingga akhirnya ia pun melaporkan Buddy dan membuatnya menjadi buronan Interpol. Nah, sejak saat itu juga ia tak pernah lagi bertemu dengan hacker tersebut. Tak lama berselang datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Buddy. Mereka bertiga pun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tinggal yang sekaligus menjadi markas dari hacker senior itu.
Setibanya di tempat tinggal Buddy, Mel langsung memperlihatkan sumber kode yang selama ini terus berusaha membobol sistem di Retromax. Ia bahkan menyebut bahwa kode itu sangatlah rapi dan sangat tersembunyi, sehingga membuatnya memutuskan untuk memblokirnya menggunakan sebuah virus Trojan. Melalui kecerdikan dan ketelitian Buddy, aksi upaya pencurian data yang terjadi pada Retromax akhirnya mulai terkuak. Ia mengarahkan tuduhan si hacker dengan pihak Xiaoming, karena menurutnya kode yang dibuat hacker tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan kode-kode yang ada di situs Xiaoming. Sialnya lagi, Xiaoming merupakan perusahaan multinasional di Tiongkok yang telah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Karena alasan itulah, maka akan cukup sulit bagi Mel untuk bisa melawan perusahaan tersebut. Bahkan hal serupa bisa saja terjadi pada siapa saja yang sempat terekam oleh kamera dari perusahaan tersebut. Parahnya, tidak hanya hasil pemindaian wajah saja yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoming, melainkan juga data pribadi lainnya seperti rekening bank, biaya hidup, data medis, dan data penting lainnya bisa mereka dapatkan dengan sangat mudah. Mengetahui dirinya telah diperdaya oleh Xiaoming, Mel lantas menghubungi Dres dengan maksud mengadukan tentang masalahnya, termasuk dengan temuan baru mengenai aksi curang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun tampaknya Dres tak begitu memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Mel. Alhasil, dengan penuh kesal, hacker wanita itu lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Anehnya, Dres yang ingin melacak lokasi panggilan tadi malah tak bisa menemukan keberadaan Mel. Justru komplotan Roger lah yang selama ini mengawasi gerak-gerik Mel malah bisa menemukan sumber sinyal dari ponsel tersebut yang sempat digunakan Mel sebelumnya. Keesokan harinya, Mel yang menyadari bahwa editan video aksi penembakan dibuat menggunakan hasil rekaman kamera bus, akhirnya memutuskan untuk kembali mendatangi perusahaan Retromax. Namun sempat terjadi drama di sini, di mana saat Mel ingin meninggalkan markas Buddy, tiba-tiba saja komplotan Rogers datang dan menjebol paksa pintu yang ada di sana. Naas bagi Buddy, ia yang awalnya ingin mengamankan lebih dulu data penting di komputernya, malah harus mendapat tembakan dari Rogers yang membuatnya matoi seketika. Sementara Mel dan Thomas yang kabur menggunakan mobil Buddy terpaksa harus terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan Rogers. Beruntung bagi keduanya, kendaraan semi-truk yang digunakan Mel dan Thomas berhasil kabur melalui jalanan berlumpur di hutan itu. Sementara Rogers dan anak buahnya malah terhenti setelah mobil sedan mereka terjebak oleh kubangan lumpur. Di kantor Retromax, Linda yang tengah disibukkan dengan persiapan peluncuran bus sua kemudinya tiba-tiba dihubungi oleh Sen, yaitu petinggi dari Xiaoming. Dari sinilah terungkap jelas bahwa selama ini Retromax hanyalah sekedar mitra dari perusahaan asal Tiongkok itu saja. Sedangkan Linde tak tahu menahu tentang masalah perangkat lunak yang ada di bus terbarunya. Namun karena kedatangan berulang kali polisi ke kantornya, maka Linde pun kesal dan mempertanyakan lagi terkait keamanan dari bus sua kemudi di Retromax, termasuk dengan Mel yang diyakininya terlibat dalam masalah kali ini. Bukannya mendapat kejelasan dari Sen, Rogers yang tiba-tiba masuk dalam panggilan video itu seketika mengancam Linde untuk tetap melakukan pekerjaannya dengan meluncurkan bus Retromax di hari itu. Rogers bahkan mengancam keselamatan Linde jika tak mau bekerja sama dengan Xiaoming. Kembali ke Mel, ia yang masih tak percaya dengan kematian Buddy malah mendapati Thomas yang ternyata diam-diam telah menghubungi kepolisian. Sontak Mel pun marah dan pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Hacker wanita yang kesal itu pun lalu memutuskan untuk pergi sendiri ke Retromax tanpa ingin melibatkan Thomas lagi dalam kasus kali ini. Sementara Thomas yang sendirian kini didatangi oleh sejumlah anggota polisi termasuk Dres. Nah, di kantor Retromax, kerumunan acara peluncuran bus sua kemudi dimanfaatkan oleh Mel untuk menyimak masuk dengan leluasa, dan dia akan masuk ke ruang server. Sialnya, ia yang sedang mencari data rekaman wajahnya di server Retromax malah dikejutkan dengan kedatangan Rogers yang langsung menodongkan pistolnya ke arah Mel. Di bawah todongan pistol, Mel dipaksa untuk melepas trojan yang memblokir akses Xiaoming.
Namun alih-alih menuruti permintaan tersebut, hacker wanita itu malah mengunci akses di server Retromax yang membuat Xiaoming tak akan bisa kembali masuk ke dalamnya. Mel yang mendapati Roger sedang lengah langsung memanfaatkannya untuk kabur menyelamatkan dirinya. Meski sempat terkejar dan terjadi baku hantam, namun pada akhirnya Mel berhasil diamankan oleh polisi yang telah tiba di Retromax. Sedangkan Rogers yang memilih kabur sempat menyambangi ruang server dan menembakkan pistolnya di ruangan tersebut. Tujuannya adalah agar tak ada bukti terkait aksi pencurian data yang dilakukan oleh Xiaoming. Walaupun pada akhirnya ia juga turut ditangkap oleh polisi di sana. Sementara itu, bus Wakemudi yang baru diluncurkan kini terlihat tengah membawa 15 orang penting di dalamnya. Kebakaran yang terjadi di ruang server juga ternyata turut berdampak pada perjalanan tersebut. Bus tanpa supir itu mulai kehilangan kendali dan melaju tak beraturan. Sedangkan Mel yang mengetahui kondisi bus Wakemudi tengah mengalami gangguan, lalu meminta bantuan Jay dan Yu untuk meretas sistem kendali bus itu dan mengamankan semua penumpang di dalamnya. Namun upaya tersebut tak bisa dilakukan dengan mudah, sebab kerusakan server mengharuskan mereka untuk menempatkan transceiver ke dalam bus agar bisa mengaksesnya dari kejauhan. Beruntung bagi Mel, ia yang masih mencari cara untuk menempatkan alat tersebut tiba-tiba saja dihubungi oleh Thomas, yang kebetulan juga membawa transceiver di dalam mobil mendiang Buddy. Di sisi lain, jembatan yang juga menjadi alur perlintasan bus Wakemudi ternyata malah diretas oleh anak buah Rogers, yang membuat jembatan itu terangkat dan terbelah. Setelah mendapatkan arahan dari Mel, dengan penuh perjuangan Thomas yang berhasil masuk ke bus tersebut akhirnya bisa memasang transceiver tanpa kendala, yang kemudian bisa diakses oleh Mel. Beruntung bagi mereka semua, bus yang mulai memasuki jembatan yang mulai terangkat akhirnya bisa terhenti tepat di ujung dari patahan jembatan tersebut. Nah, tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya, Mel yang masih bersama Dress lalu memperlihatkan video asli dari aksi penembakan yang sempat menyeret namanya. Hacker wanita itu juga menjelaskan bahwa video tersebut telah diedit dengan memanfaatkan hasil rekaman wajahnya di bus Wakemudi tempo lalu, seolah menegaskan bahwa Mel bukanlah sosok dari aksi pembunuhan itu. Uniknya, ketika Mel mulai beranjak meninggalkan Retromax dan menjumpai Rogers yang tengah ditangani oleh petugas medis, saat itu juga hacker perempuan tersebut mengacungkan jari tengahnya sebagai simbol keberhasilan sekaligus juga signature atas semua aksinya selama ini. Nah, singkat cerita, setelah melalui perjuangan yang melelahkan bersama Thomas, Mel kini nampak mulai dekat dan menjalin hubungan spesial dengan pria tersebut. Mereka yang sedang asik berada di sebuah tempat makan tiba-tiba mendapat kiriman video dari Buddy. Menariknya dalam video tersebut, Buddy menjelaskan bahwa ia telah mengantisipasi semua hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi padanya, termasuk kematoyan. Maka dari itu, ia pun membuat video tersebut untuk dikirimkannya pada Mel suatu saat ketika ia telah tiada. Buddy juga mengungkapkan bahwa sebagian besar uang yang sempat diambilnya dalam aksi peretasan mereka ternyata telah ia gunakan untuk membangun jaringannya sendiri. Namun itu semua ia buat hanya untuk Mel seorang dan bisa digunakan oleh hacker wanita itu untuk tujuan apapun, termasuk untuk mengubah dunia. Mengetahui video tersebut, Mel seolah tercerahkan dan baru menyadari jika selama ini Buddy yang dianggapnya sebagai sosok pengkhianat ternyata malah telah merancang hal besar, dan itu untuk kepentingan mereka bersama. Di akhir film, nampak hubungan antara Mel dan Thomas yang kini semakin mesra. Keduanya terlihat sudah sama-sama memahami karakter masing-masing dan siap menerima apapun risiko dari kedekatannya itu. Menariknya, Thomas yang selama ini terlalu anti pada dunia maya, terlebih dengan aksi busuk para hacker, ternyata mulai mendukung profesi pasangannya itu. Bahkan ia sendiri seolah berjanji untuk ikut membantu dalam aksi Mel selanjutnya. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.